Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari perancangan toko obat salut berbasis web dengan metode Scrum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Nur Faiz dengan NIM 2321014 kali dari kelas DAI 7 semester 2. Saya Siti Anissa Asyifa Rizky dengan NIM 232101127 dari TI 7 semester 2. Yang pertama adalah pendahuluan. Di era digital, kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor kesehatan. Toko obat berbasis web menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses cepat ke produk kesehatan. Menurut Suryanto 2003, e-commerce adalah proses jual beli barang atau jasa melalui internet. Dan Maulana 2015 menyebutkan bahwa e-commerce kini menjadi kebutuhan bisnis yang maju. Toko obat salut bertujuan menyediakan platform digital yang user-friendly, aman dan efisien untuk pembelian obat-obatan, serta sebagai sumber informasi kesehatan. Penelitian ini bertujuan merancang website dengan fitur seperti katalog produk lengkap, sistem pencairan canggih, sistem pembelian aman, dan layanan pelanggan responsif, serta mendukung integrasi dalam sistem manajemen stok dan logistik. Website ini juga mematuhi peraturan terkait perdagangan e-commerce dan layanan pengaduan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang digunakan dalam perancangan ini adalah Scrum. Menurut Swaber dan Sutherland, Scrum adalah sebuah kerangka kerja yang dapat mengatasi suatu masalah rumit dan kompleks yang selalu berubah-ubah, dan dinilai dapat memberikan suatu kualitas produk yang baik, kreatif, produktif, sesuai keinginan pengguna. Selanjutnya adalah 3 tahapan metode Scrum. Yang pertama adalah tahap awal. Langkah awal adalah memulai lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang dihadapi dalam toko obat salut dan menentukan produk backlog yang sesuai seperti mencantumkan fitur dan merencanakan daftar skala prioritas yang akan dilakukan nantinya. Kemudian yang kedua adalah tahap pengembangan. Dalam tahap pengembangan memiliki beberapa proses, yaitu sprint planning, sprint backlog, dan daily scrum. Sprint planning bertujuan untuk menentukan job desk yang masing-masing harus dikerjakan oleh anggota kelompok. Kemudian, sprint backlog bertujuan untuk memantau perkembangan pekerjaan masing-masing anggota kelompok, dari yang sudah dikerjakan sampai yang belum dikerjakan. Dan yang terakhir adalah daily scrum, bertujuan sebagai bahan laporan untuk evaluasi nantinya. Yang ketiga adalah tahap akhir. Langkah terakhir memiliki 2 proses, yaitu sprint review dan sprint retrospective. Sprint review bertujuan untuk melakukan demonstrasi hasil yang sudah dicapai pada pertemuan serta memberikan feedback ke sesama anggota kelompok. Berikutnya adalah sprint retrospective, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dalam diri sendiri dan memikirkan peningkatan dalam kedepannya. Tetapi tahapan terakhir tidak kita gunakan dalam perancangan ini karena ini adalah perancangan bukan pengembangan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kemudian ada backlog produk. Di dalam backlog produk terdapat kebutuhan dan prioritas. Dalam kebutuhan terdapat halaman login, tampilan utama sampai tampilan pada saat checkout. Dengan skala prioritasnya adalah diprioritaskan. Mengapa diprioritaskan? Karena kebutuhan ini adalah fondasi awal perancangan untuk web toko obatnya. Selanjutnya adalah daily scrum. Daily scrum adalah kegiatan scrum yang diadakan setiap kali pertemuan kerja kelompok. Pertemuan ini membahas pekerjaan yang sudah diselesaikan pada sprint backlog. Bisa dilihat, halaman login membutuhkan waktu 2 jam, tampilan utama 16 jam, tampilan obat herbal terstandar, obat keras, obat bebas terbatas, sampai obat bebas, membutuhkan masing-masing waktu 8 jam dengan jumlah keseluruhan 48 jam. Kemudian ada tampilan keranjang membutuhkan waktu 12 jam, tampilan rincian item membutuhkan waktu 16 jam, dan terakhir tampilan checkout membutuhkan waktu 8 jam. Selanjutnya adalah use case customer. Use case diagram adalah kegiatan yang menggambarkan interaksi antara sistem dan pengguna.
Di dalam kasus ini, customer dapat mengakses menu login, masuk menu utama, kemudian memilih kategori obat, kemudian melihat rincian obat, dan yang terakhir adalah menyelesaikan pembayaran. Selanjutnya adalah activity diagram perancangan. Dimulai dari customer masuk ke menu utama, lalu toko obat menampilkan jenis obat dan saran, dan menampilkan isi kategori obat yang dipilih. Kemudian, customer memilih kategori obat dan melihat detail obat. Lalu, toko obat menampilkan informasi obat. Selanjutnya, customer memilih metode pengiriman, dan yang terakhir adalah menyelesaikan pembayaran. Baik, berikutnya adalah tampilan rancangan antarmuka bagian login. Dalam rancangan antarmuka bagian login ini, terdapat dua buah field box untuk username dan password, di mana ini berfungsi untuk agar supaya customer bisa memasukkan username dan password. Lalu di sini terdapat menu tombol login, di mana untuk login ke dalam website toko obat Salut. Di sini kita merencanakan menambahkan fitur Remember Me sehingga customer tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetikkan username dan password. Baik, berikutnya adalah tampilan menu utama. Dalam tampilan menu utama terdapat search box dan juga keranjang. Lalu ditambahkan fitur kategori obat dan juga fitur jajaran obat yang digabung dengan saran atau sugesti. Berikutnya adalah tampilan di dalam kategori. Tampilan di dalam kategori ini memuat tentang jenis-jenis obat sesuai kategori yang dipilih oleh customer. Kita ambil contoh di sini adalah obat herbal terstandar, di mana jenis-jenis obat di sini adalah semuanya obat herbal terstandar yang dilabeli dengan icon yang berada di bawah pojok kanan. Bisa dilihat dari kursor di bawah sini. Lalu dalam tampilan ini juga terdapat judul obat dan juga harga obat. Lanjut, yaitu tampilan detail produk. Di sini tampilan detail produk dimaksudkan agar customer bisa melihat detail produk yang ingin dibeli. Di sini memuat tentang deskripsi produk dan juga tombol untuk menambahkan jenis, kuantiti obat atau beberapa buah obat, lalu bisa langsung dimasukkan ke dalam keranjang. Berikutnya adalah tampilan keranjang. Di dalam tampilan keranjang terdapat menu kembali untuk kembali ke dalam website atau ke tampilan awal. Lalu ada juga fitur yaitu select box di sini untuk menentukan ekspedisi, di mana bila customer ingin menyelesaikan pembelian, dilakukan pemilihan ekspedisi agar pengiriman obat cepat sampai. Yang terakhir adalah fitur checkout yang melanjutkan ke dalam metode pembayaran. Yang terakhir yaitu tampilan pembayaran. Di dalam tampilan pembayaran ini, customer diminta untuk menginputkan alamat di dalam select box yang tersedia. Lalu, customer dimintai untuk memasukkan nomor telepon ke dalam select box yang tersedia dan memilih pembayaran dalam checkbox yang sudah disediakan. Tidak lupa memasukkan voucher bila ada untuk menghasilkan potongan harga. Bila semua sudah terinput dengan benar, customer menekan tombol selesai yang sudah disediakan untuk menyelesaikan pembayaran. Berikutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan toko obat Salut berbasis web menggunakan metode Scrum berhasil. Metode Scrum memungkinkan perancangan yang lebih fleksibel dan terstruktur melalui fase sprint, yang mempercepat proses desain. Website ini diharapkan mempermudah pelanggan berbelanja obat dari mana saja dengan opsi pembayaran yang umum digunakan. Untuk keamanan, disarankan menggunakan penyedia hosting yang terpercaya. Halaman utama menawarkan kategori obat untuk mempermudah pencarian, dan fitur tambahan seperti jenis golongan obat diharapkan dapat membantu identifikasi produk dengan lebih baik. Untuk pengiriman, disarankan menggunakan ekspedisi yang umum agar bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan toko obat Salut berbasis web dengan metode Scrum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.